Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, sub tema 3, gemar menggambar. Anak-anak, kita pasti sering sekali melihat berbagai macam bentuk benda. Hari ini kita juga akan belajar bentuk benda. Di sini ada 4 macam bentuk. Yang pertama ada balok, kubus, tabung, dan bola. Bentuk ini pasti kalian akan sering jumpai di sekitar kalian. Ya, coba kita lihat yuk. Yang pertama kita bahas adalah bentuk balok. Anak-anak melihat di sini ada gambar. Nah, gambar ini adalah gambar bangun balok. Kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat balok ini memiliki sisi. Sisi itu yang mana? Nah, sisi itu yang ini. Ini bagian ini adalah sisi. Nah, ini sisi. Ya, ini juga sisi. Di sini juga sisi. Ini sisi. Yang belakang ini kan depan. Ini yang belakang juga ada sisinya. Di sini juga ada sisi. Ya. Balok ini memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi tersebut yaitu, nah ini sisi yang ini, yang tadi, ini sisi ini bentuknya persegi panjang sama dengan ini sisi muka, yaitu sisi depan, sama dengan sisi belakang. Nah, ini sisi belakangnya juga sama, persegi panjang. Sisi atas ini juga persegi panjang, sama dengan sisi yang bawah. Yang bawah juga persegi panjang. Lalu, sisi yang kiri ini sama dengan sisi yang kanan. Ini bentuknya persegi. Ya, jadi balok memiliki berapa sisi, anak-anak? Ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balok ini memiliki 6 sisi. Oke. Contoh benda apa yang memiliki bentuk balok? Mari kita lihat di halaman 121. Ya, di sini ada gambar. Mari kita beri tanda centang gambar yang berbentuk balok. Nomor 1, apakah ini berbentuk balok, anak-anak? Ya, betul ya, ini bentuk balok. Beri tanda centang. Kenapa ini bentuknya balok? Disebut balok. Karena ini memiliki, ya, di sini ada sisi yang bentuknya sama. Contohnya ini, sisi depan dan sisi belakang ini bentuknya sama, persegi panjang. Sisi kiri kanan sama, persegi panjang, atas bawahnya bentuknya persegi. Nah, ini gambarnya mirip seperti gambar yang tadi ya. Nah, ini juga nomor 2 bentuk balok ya, jadi kita beri tanda centang. Nomor 3, ya, ini juga bentuk balok, beri tanda centang. Karena ini bentuk baloknya miring, tapi ini tetap bentuknya sama, balok. Lalu yang keempat, ini bentuk balok atau bukan? Bukan ya, jadi kita tidak beri tanda centang. Kenapa bukan? Karena ini 6 sisinya bentuknya sama semua, persegi. Kalau ini kan ada yang persegi panjang, jadi betul. Ini berarti bukan ya, jadi tidak beri tanda centang. Nomor 5, benda ini adalah kotak pasta gigi. Kotak pasta gigi betul atau tidak bentuknya persegi bentuknya balok?
Ya, betul. Ya, bentuknya sama ini, seperti ini yang nomor 2. Ya, ini beri tanda centang. Nomor 6 ini bentuk balok atau bukan? Bukan ya. Jadi kita tidak beri tanda centang. Nomor 7 ini bentuknya balok atau bukan? Balok. Ini kotak tisunya bentuk balok, beri tanda centang. Lalu nomor 8. Bukan ya, karena ini atasnya bentuknya lingkaran. Jadi ini bukan bentuk balok. Oke. Selanjutnya kita lihat halaman selanjutnya, bentuk kubus. Sekarang kita perhatikan gambar ini. Bangun ini dinamakan kubus. Kubus ini mempunyai 6 sisi yang ukuran dan bentuknya itu sama. Ya, ini sisinya ini bentuknya ini persegi. Ukurannya semua persegi, 6 persegi ini bentuk dan ukurannya sama. Jadi dinamakan kubus. Apakah betul ada 6? Ya, kita hitung yuk. Ini yang paling depan 1. Ini 2. Ini 3 yang di belakang. Lalu ini 4. Yang kiri. Atas 5. Bawah 6. Ya, betul ya, 6. Ke-6 sisi dari kubus ini sama besar ya. Jadi ini dinamakan kubus karena ke-6 sisinya sama. Mari kita lihat dan beri tanda centang. Yang manakah yang bentuk kubus? Di halaman 122 ya. Nomor 1, apakah ini kubus? Bukan ya, ini bukan kubus. Kita lihat saja ini bentuknya segitiga, bukan kubus. Nomor 2, apakah ini kubus? Bukan. Karena ini ada bentuk persegi panjang ya, bentuknya tidak sama. 6 sisinya tidak sama. Jadi ini bukan kubus. Nomor 3, apakah ini kubus? Betul, kubus. Karena ini, maaf, karena ke-6 sisinya sama ya. Jadi itu adalah bentuk kubus. Sebentar, ini buku dihapus. Ya, 6 sisinya sama, jadi itu adalah kubus. Kita beri tanda centang. Selanjutnya nomor 4, apakah ini kubus? Bukan, jadi kita tidak beri tanda centang. Nomor 5, apakah ini kubus? Ya, betul ya, ini kubus. Kita beri tanda centang. Ini dadunya bentuk kubus. Nomor 6, bukan ya. Nomor 7, bukan juga. Nomor 8, bukan. Ini nomor 8 ini bentuknya balok. Ya, oke, jadi yang bentuknya kubus ada nomor 3 dan nomor 5. Oke, selanjutnya mari kita belajar tentang bentuk bola. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat bentuk bola? Ya, ini gambar di samping ini adalah bentuknya bola. Kalau bola ini ya hanya memiliki satu sisi. Ya, satu sisi. Ya, karena ini tidak ada. Kalau yang tadi kan kubus itu ada sekat-sekatnya. Kalau yang ini itu tidak ada. Hanya memiliki satu sisi saja. Oke, mari kita lihat benda apa yang berbentuk bola pada gambar halaman 123. Kita beri centang ya, yang bentuknya bola. Nomor 1, nih, bentuknya bola atau tidak? Bola ya, kita beri tanda centang. Nomor 2 ini juga bola. Nomor 3 ini bukan, ini
rebus. Nomor 4, ya ini bola, betul. Nomor 5 ini, apakah ini bentuk bola? Tidak ya, karena ini tidak bulat, tidak penuh ini ya. Kalau yang nomor selanjutnya ini, bola atau tidak? Ya, ini bentuk bola ini, tapi ini yang bagian ini ya, bola dunianya, bentuknya bola. Jadi kita beri tanda centang. Oke, mudah ya. Selanjutnya kita belajar tentang bentuk tabung. Bangun di atas ini dinamakan tabung. Tabung ini mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Nah, ini tutupnya nih. Ini tutupnya, ini alasnya. Bentuknya lingkaran. Lalu, tutup dan alas ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi, atas dan bawah ukurannya sama. Kalau tabung, ini mempunyai 3 sisi. Kalau tabung ini 3 sisi ya. Bagian mana saja, yaitu bagian tutup, alas, lalu juga ini yang bagian tengah ini, yang melingkari ini. Jadi, ada 3 sisi. Mari kita lihat benda yang berbentuk tabung. Kita beri centang pada benda yang bentuknya tabung. Nomor 1. Ini bentuknya tabung ya, betul. Kita beri tanda centang karena sama persis seperti tadi. Nomor 2. Apakah ini tabung? Bukan ya. Pintar sekali, ini bukan tabung karena ini atasnya ini bentuknya penting. Kalau ini kan tidak ya. Oke, selanjutnya ini celengan. Bentuknya tabung atau bukan? Ya betul, tabung. Oke, selanjutnya gelas. Apakah gelas ini bentuknya sama tabung? Nah, gelas ini tidak ya, tidak sama karena ini bagian bawahnya ini lebih kecil daripada atasnya. Jadi ini bukan bentuk tabung. Oke. Nah, sudah selesai kita belajar bentuk benda. Sekarang kita akan belajar membaca. Mari kita baca bersama. Hari Minggu, Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnainya dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah. Oke, bagus ya. Ceritanya nanti kalian kembali berlatih membaca di rumah ya, supaya kita semua lebih lancar lagi. Oke, selanjutnya di pembelajaran 4, di sini kita akan melihat dan membaca cerita. Ayo kita baca lagi. Pagi yang cerah, udara terasa segar. Ayo kita bermain di halaman. Bermain sambil berolahraga. Berolahraga membuat badan sehat membuat hati gembira. Sama seperti saat kita menggambar juga membuat hati gembira. Nah, anak-anak, olahraga itu membuat badan sehat. Dan badan yang sehat itu membuat hati kita terasa lebih gembira. Oke, jadi kita harus rajin berolahraga ya, supaya kita sehat dan gembira. Oke, anak-anak, setelah berolahraga, badan terasa segar. Sekarang saatnya berlatih menggambar. Anak-anak masih ingat atau tidak posisi duduk yang tepat? Oke, ini dilihat ada gambarnya. Posisi duduk yang tepat itu meletakkan buku di atas meja. Lalu pegang pensil dengan benar
Jaga jarak pandang mata dengan buku kurang lebih 30 cm, lalu pilihlah tempat yang cukup terang. Posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita lebih sehat. Oke, anak-anak, menggambar itu bisa dilakukan dengan cara mencetak. Nah, ini pada gambar ini, Benny akan belajar mencetak jari tangan kirinya. Nih, jari tangan kirinya. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya. Benny meletakkan tangan kirinya di atas kertas. Ya, ini diletakkan di atas kertas. Kita lihat gambarnya. Lalu, Benny memegang pensil dengan tangan kanan. Nih, tangan kanan memegang pensil. Lalu, tangan kiri taruh di atas buku. Ya, jarinya dibuka lebar-lebar seperti gambar ini. Lalu, arahkan pensil mengikuti bentuk jari. Kalian buat dari arah ibu jari dulu, ya. Kita buat dari arah ibu jari. Lalu, lanjutkan sesuai bentuk jari kalian sampai jari kelingking. Begitu ya, anak-anak, cara mencetaknya. Oke, sekarang dibuka halaman 133. Warnailah lingkaran putih dengan warna hasil campuran. Nah, yang sebelah paling kanan ini sebenarnya buku kalian warnanya masih putih. Jadi kalian mengikuti mewarnai di buku kalian masing-masing. Nah, anak-anak, ini halaman 133, warna merah dengan warna kuning. Kalau dicampur, itu menghasilkan warna orange. Ya, ini warna orange. Kalian mewarnai di sini warna orange. Lalu kedua, merah dan biru kalau dicampurkan itu menghasilkan warna ungu. Ya, ini warna ungu. Anak-anak nanti mewarnai di sini warna ungu. Lalu biru dan kuning. Biru dan kuning kalau dicampur menjadi warna hijau. Jadi anak-anak beri warna hijau. Selanjutnya, hijau dan merah menghasilkan warna coklat. Ya, nanti anak-anak beri warna coklat di lingkarannya. Terakhir, hijau dengan kuning. Hijau dan kuning ini kalau dicampur menghasilkan warna hijau, menghasilkan warna kuning lemon. Ya, kuning lemon itu berarti kuningnya itu agak hijau-hijauan ya, seperti ini. Warnanya kurang lebih seperti ini. Nanti anak-anak memberi warna pada bukunya masing-masing. Oke? Selanjutnya kita akan melihat di sini ada gambar kolase. Gambar kolase itu seperti ini contohnya. Gambar kolase ini, anak-anak, cara membuatnya itu dengan cara menempelkan sobekan-sobekan kertas, ya. Sini kalian membutuhkan kertas berwarna dan juga pola gambar serta lem untuk menempel. Nah, ini contohnya, ini di sini ada pola gambarnya ini yang paling atas yang biru ini, sebenarnya ini adalah untuk gajah. Ya. Ini kalian bisa print gambar gajah, lalu selanjutnya kalian menyobek kertas warna. Bisa menggunakan kertas lipat, itu disobek kecil-kecil, ya. Untuk sobekannya tidak perlu sama, ya. Boleh menyobeknya itu bebas saja, tapi tidak perlu terlalu besar, ya. Nyobeknya kecil-kecil aja, lalu ditempelkan di pola gambar yang tadi. Ini kan tadi menggunakan pola gajah.
Nanti kalian menempelkan sobekan kertas di atas pola gambar gajah tersebut. Oke, tempelnya menggunakan lem. Lalu di sini juga ada bentuk ikan, ada bentuk bunga ya. Berbagai macam bentuk kalian bisa buat gambar kolase. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Tuhan memberkati.